Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridayillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahmi, bersama-sama ngaji sama teman-teman yang solehah semua dari ujung timur. Pak Warsono di Bontang, ada yang lebih timur lagi nggak? Sulawesi ada nggak hadir hari ini? Sampai yang paling ujung barat, ada ibu-ibu di Padang, Bukit Tinggi, dan mungkin juga ada yang di Medan, Aceh. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah kami bersyukur kepadamu atas karunia nikmat yang sangat luar biasa, sehat, hidayah Allah dalam keadaan Islam dan iman, dan tentu teman-teman yang hebat seperti Bapak Ibu semuanya. Nikmat memiliki teman yang hebat, soleh-solehah itu kadang-kadang kita sering lupa ya. Nikmat itu dikirinya cuma kalau ditransfer uang, kalau dikirimin makanan, kalau bisa bisa healing jalan-jalan, ya. Kalau anak kita dapat medali di Olimpiade, kalau kita dapat bonus, ada hal, ya itu semua benar nikmat Allah yang juga harus kita syukuri. Tapi ada banyak nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita lupa, termasuk diantaranya nikmat bangun dalam keadaan sehat, ya, bangun tidur dalam keadaan beriman dan berislam, apalagi kemudian punya teman-teman yang soleh-solehah yang saling mengingatkan dengan kebaikan dan mendekatkan kita juga kepada kebaikan-kebaikan. Udah Faisal malam-malam sudah share, ngajak ngaji, Mbak Mbak siapa namanya admin kita kok lupa. Mbak Alia. Mbak Sinten? Alfi. Mbak Alfi. Alfi. Ya, Mbak Alfi. Mbak Alfi tuh lupa tuh Bapak Ibu ini. Ya. Kita diingatkan untuk ngaji, dikasih link. Kalau nggak ada Mbak Alfi, dunia pengajian agak kacau gitu kan. Demikian juga ada Pak Cita yang dulu menginisiasi ngaji ini bersama teman-teman. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita bersyukur kepada Allah dan kita sekarang lanjutkan ngaji kita. Tadabbur Al-Quran, kita sudah sampai di surat Al-Maidah. Al-Maidah kemarin 104 membahas tentang bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasul, bukan mengikuti nenek moyang, ajaran-ajaran nenek moyang yang belum mendapatkan hidayah dulu. Ya, ayat ini bukan berarti melarang kita untuk mengikuti berbakti kepada nenek moyang kita. Justru kita diperintah untuk berbakti kepada nenek moyang kita. Tapi ya kita hormati, kita berakhlakul karimah, kita doakan gitu ya. Tapi kalau sudah soal ajaran yang terkait sama keimanan, ibadah, dan nenek moyang kita itu
jika belum mendapatkan hidayah, jika belum mengenal agama Allah, mempraktekkan agama Allah, lalu kemudian membuat tradisi dan ajaran sendiri, itu bertentangan dengan ajaran Allah, ya kita tidak boleh mengikutinya. Ya, jadi mengikuti nenek moyang kita yang sudah mendapatkan hidayah. Ya, kalau ada nenek moyang kita yang belum mendapatkan hidayah lalu memberikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka tinggalkan. Tetap kita hormati, tapi kita tinggalkan. Kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, sehari ini kita lanjutkan di ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah satu ciri dari surat Madaniyah atau surat yang diturunkan pada periode Madinah. Surat yang diturunkan pada periode Madinah. Itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau di Mekah atau periode Mekah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Alaikum, atas kalian, ya, atau alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, ya. La yadhurrukum, jangan sampai membahayakanmu atau tidak akan membahayakanmu, man, orang, dhalla, yang tersesat, idza tadaitum, jika kalian sudah mendapatkan petunjuk. Nah, kalimatnya pendek. Kalau dibaca sekilas mungkin agak kurang paham kita, tapi mari kita detailkan. Mari kita pelan-pelan melihat secara lebih detail. Allah berfirman, janganlah kalian, atau alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. La yadhurrukum, tidak akan membahayakan kalian, man, barang siapa, dhalla, orang yang sesat, idza tadaitum, jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Jadi begini Bapak Ibu. Kita ini diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita udah belajar ya, bahwa sebagai orang yang beriman, dalam surat Al-Asr yang sangat terkenal, misalnya Allah berfirman, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita wajib untuk saling memberikan nasihat, berwasiat, saling mengingatkan kepada kebaikan dan kesabaran. Itu kewajiban kita sama Muslim. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ngaji seperti ini, Bapak Ibu, bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu, bukan karena saya lebih alim, bukan karena saya pakai peci di foto saya, tapi karena semata-mata ini kewajiban dari Allah. Kewajiban untuk saling mengingatkan. Ya. Bentuk ketaatan kita kepada Allah salah satunya adalah ayo kita saling mengingatkan sesama saudara kita. Dan untuk saling mengingatkan itu tidak harus nunggu menjadi ustadz atau ustadzah. Bu, itu diajak ngaji Bu teman kita. Ah, gak enak nanti saya ngajak-ngajak. Dikira saya sudah jadi ustadz ustadzah, dikira saya udah jadi orang yang paling soleh gitu. Enggak. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan apapun yang dari saya, meskipun cuma satu ayat. Sampaikan apapun yang dari saya itu maksudnya juga termasuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada
Kanjeng Nabi Muhammad, lalu Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Ya, itu kita wajib menyampaikan balighu anni walau ayat. Itu wajib. Itu fi'il amar atau perintah. Sampaikan apapun yang dari saya meskipun cuma satu ayat. Nah, jadi kita semua punya kewajiban untuk saling mengingatkan pada teman-teman kita. Makanya itu kayak udah Faisal, kayak Mbak Alfi, Insya Allah energinya nggak habis-habis untuk saling mengingatkan kepada kebaikan dan kebenaran, sabaran. Ya, nah, nah, tapi bagaimana kalau ada orang atau masyarakat, komunitas yang sudah diajak kepada kebaikan, diajak kepada kesabaran, mereka menolak, bahkan mungkin melawan gitu, atau minimal dicuekin gitu. Apa kira-kira sikap kita? Nah, itu poinnya dari ayat ini. Ya, Bapak Ibu merasa nggak? Pernah nggak? Udah tak ajak jamaah, nggak berangkat juga. Tak ajak sodako, nggak bergerak juga. Tak ajak ngaji, sepi aja, kagak ada respon. Ya. Malah kadang-kadang yang ngajak itu difitnah, dicaci maki, eh, diomongin. Wah, giliran sudah tua saja bergaya ustadz. Nah, giliran pulang umroh itu kayak paling soleh sendiri. Wah, malah dikata-katain. Padahal mengajak kepada kebaikan dan kesabaran. Bagaimana sikap kita? Nah, misalnya udah Faisal tuh tiap pagi itu udah Faisal ngajak ngaji di grup. Yang saya tahu itu di grup Tupperware Muslim. Nah, mungkin ada banyak grup lagi yang saya tidak tahu. Terus ngajak terus. Mbak Alfi juga begitu kan. Ngajak ngaji terus. Mau ikut mau tidak boleh dikasih terus gitu. Di share terus. Demikian juga Bapak Ibu yang lain. Ya, yang di grupnya masing-masing mengajak. Kenapa mengajak? Karena ini kewajiban. Kewajiban untuk mengajak teman kita untuk kepada kebaikan. Tentu bukan kebaikan itu bukan hanya ngaji pagi bersama saya, apalagi gitu. Apapun, sedekah, sahabat Jumat berkah misalnya, terus apa ngajak sholat jamaah di masjid, ngajak umroh, ngajak, kebaikan-kebaikan itu kewajiban kita. Nah, yang diajak nggak mau, cuek saja, malah dia ofensif menyerang kita dengan berbagai cara. Bagaimana sikap kita? Nah, inilah yang dibicarakan di ayat ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, sisi yang pertama, pelajaran atau pesan penting yang pertama dari ayat ini adalah satu, jagalah dirimu. Nah, itu perintahnya Allah. Apa maksudnya jagalah dirimu? Satu, jaga dirimu dari keputusasaan dan ketidaksabaran. Wah, udah diajak, nggak pernah mau itu. Di grup saya tiap hari share, nggak pernah ada yang muncul ikut ngaji. Nah, ini udah mulai godaan setan. Ya, oh saya ngajak, ini malah dikata-katain saya sok alim. Nah, itu godaan kan. Nah, alaikum anfusakum. Jaga dari keputusasaan. Jaga dari rasa malas dan menyerah. Jaga dari suudzon. Oh, orang-orang ini pada sesat semua, pada nggak mau nih diajak ngaji. Nah, terus terus saja, jangan berhenti. Sama juga ketika mendidik anak. Nah, ini sama nih Bapak Ibu. Ya, yang juga sangat relevan adalah pasti kita menjaga anak-anak dan keluarga kita karena perintahnya lebih spesifik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, ini di ayat yang lain, diri kalian dijaga wa ahlikum dan juga keluarga kalian. Naro dari jilatan api neraka.
Jadi Bapak Ibu, kalau sampai nanti anak-anak kita naudzubillah tidak dididik, ya tidak diajak kepada kebaikan, tidak dididik dengan ajaran agama, ya jangan salahkan kalau nanti dikomplain di hari kiamat, nanti di hari perhitungan dan hisab, anak-anak itu bisa komplain sama Allah, ya Allah, Engkau hisab aku, ya aku tidak tahu ilmu agama, aku tidak tahu sholat, aku tidak tahu baca Al-Quran. Ketahuilah aku dulu di dunia tidak pernah diperkenalkan oleh orang tua saya dengan itu semua. Gubrak. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka bagian dari kewajiban kita, nanti anak kita bisa komplain. Padahal kan engkau perintahkan agar aku dijaga oleh orang tuaku. Orang tuaku cuek saja. Nah, naudzubillah. Ya, maka bagian dari mendidik yang paling penting adalah mendidik lingkaran terdekat kita, keluarga kita. Ya. Nah, kalau ajakan kita, didikan kita kok dicuekin, ya, anak itu kan ya macam-macam. Ya, kadang-kadang ada yang menguji kesabaran kita, ya, dengan berbagai macam sikapnya. Nah, ini ingat ayat ini, la ya apa alaikum anfusakum. Jagalah diri kalian, jangan sampai kemudian putus asa. Wis, babah wis, kata orang Jombang gitu, kata orang Surabaya. Babah wis jarno wae jarno. Biarin aja, biarin. Sesat-sesat lah. Nggak boleh, Bu. Ayo, jangan berputus asa, Bapak. Terus, bagaimanapun dia adalah anak kita. Ya, sampai berapapun umur dia. Sampai hari ini, Bapak Ibu, saya yang barangkali panjenengan manggil saya Ustadz dan sebagainya, begitu ya. Itu, ibu itu masih ngingetin sholat, ya. Masih ngingetin hal-hal yang begitu. Ayo, sedekah. Jadi, tidak kemudian, oh, anak saya sudah gede, sudah jenggotan gitu, sudah ubanan, ya sudah hidup nafsi-nafsi sendiri, mboten. Ya, karena apa? Karena kewajiban. Bukan berarti ibu nggak percaya. Ya, itu bagian dari kewajiban. Jadi biasa dan kita nggak boleh tersinggung. Ibu ini loh, saya ini udah ustadz ya. Malah dia manggil saya Kiai Haji, masih diingetin sholat saja. Nggak juga gitu ya. Karena itu kewajiban orang tua dan kewajiban kita semua untuk saling mengingatkan. Ya, jangan berputus asa. Ya, pelajaran pertama. Jangan suudzon bahwa orang itu udah sesat nggak bisa berubah. Yang kedua, Bapak Ibu, alaikum anfusakum itu Allah mengingatkan bahwa kalau orang yang kita ajak itu sudah agresif, bahkan destruktif, ya, destruktif ini merusak. Misalnya, kita tinggal, naudzubillah, ketemu dengan komunitas yang sangat apa namanya, jahat, kafirnya nggak karu-karuan, zolimnya nggak karu-karuan, gitu ya. Kok kita dakwai, kita ajak kepada kebenaran dan kebaikan, mereka begegek tidak mau berubah, bahkan mereka destruktif, merusak kita, mengancam kita. Ya, bukan hanya nggak mau, tapi mengancam. Ya, termasuk juga mengancam keyakinan kita, praktek-praktek kebaikan kita. Maka kewajiban kita untuk menjaga diri kita agar jangan sampai terpengaruh dengan mereka. Ya, oleh sebagian ahli tafsir, ini diterjemahkan sebagai kebolehan kita untuk berhijrah. Ya, kalau di suatu kaum itu sudah zolimnya nggak karu-karuan, ya, sesatnya nggak karu-karuan, maka prioritas utama adalah menyelamatkan keimanan kita. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umayyah Al-Sya'bani. Ini hadis secara tidak langsung. Ketika ada sahabat bertanya tentang apa makna ayat Al-Maidah ayat 105 ini. Beliau menjawab, demi Allah, ya, aku pernah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Jadi ini perkataan sahabat yang disandarkan kepada Rasulullah. Lalu
Rasulullah menjawab bahwa kita wajib untuk memerintahkan perkara yang ma'ruf atau yang baik, mencegah yang mungkar atau keburukan, ya. Tapi kalau mereka hawa nafsu terus diikuti, sifat kikir ditaati, dunia lebih diutamakan, bangga dengan kejahatan-kejahatan mereka, maka tinggalkanlah mereka. Ya, tinggalkan itu bisa dua, secara fisik maupun secara non-fisik. Secara fisik ya artinya pergi, hijrah, sebagaimana dulu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, secara non-fisik artinya withdrawal, menarik diri. Ya, menarik diri itu ya seperlunya seperlunya saja bersosialisasi. Karena khawatir kalau terlalu banyak nongkrong-nongkrong dengan mereka, ikut mereka ke sana kemari, itu nanti virusnya akan menular pada diri kita. Nah, ini kalau ketemu kaum yang sudah kebangetan. Nah, tapi oleh sebagian ulama disampaikan bahwa sebenarnya inti dari ayat ini bukan di situ. Ya, itu oke. Ya. Tapi inti dari ayat ini adalah, ini poin yang ketiga ini, Bapak Ibu. Bahwa andai orang yang kita ajak itu nggak mau, ya, andai orang yang kita ajak itu melawan, andai dakwah kita nggak didengerin, sesungguhnya meskipun mungkin kemadharatan itu adalah suara mayoritas, itu semua tidak memberikan madharat atau keburukan kepada kita. Ya, la yadhurrukum man dhalla idza tadaitu. Kalau yang penting kita tetap pegang teguh prinsip kita, meskipun seluruh dunia mengatakan itu salah, ya, mereka tidak akan memberikan madharat apapun kepada kita. Jadi makanya saya ini ngaji 100 orang ya diajar, 27 orang ya diajar dengan fokus dan kualitas yang sama. Satu orang pun, ayo ngaji. Ya. Saya teringat Pak D saya, Allah yarham. Pak D saya itu yang memberi nama saya Ulunuha itu Pak D saya. Beliau alim, ya. Lulusan sarang, lulusan dulu mondok di Bendo, alim. Ya. Suatu hari beliau difitnah sampai-sampai orang tidak berangkat ngaji, ngaji rutin. Ya. Apa yang beliau lakukan? Ya masih terngiang-ngiang gitu. Beliau tetap ambil mikrofon di masjid itu yang suaranya keluar dan beliau ngaji seperti biasa. Nggak ada orang itu di depan beliau. Masya Allah. Kalau gini, kalau kita ini kan baper gitu kan. Wah, udah termakan fitnah semuanya. Karepmu, kan begitu kan. Beliau tidak ambil mikrofon, suara keluar, beliau tetap ngaji. Masya Allah. Itu Pak D. Ya. Jadi bahkan ketika tidak ada orang pun ngajinya tetap jalan. Ya. Karena apa? Karena kita nggak boleh berhenti, ya. Dan bahkan ketika semua orang itu berselisih pendapat dengan kita, selama kita yakin dengan pendapat yang kita miliki ini adalah apa dakwah, adalah kalimat Allah yang harus kita tegakkan, bagian dari keimanan kita. Ya, ya lanjut. Ya, mereka tidak akan memberikan madharat. Ya, mereka tidak akan memberikan keburukan. Ya. Tidak akan memberikan kemadharatan meskipun mereka melawan, mereka pun semua berbeda pendapat, mereka agresif bahkan, ya tidak masalah. Nah, itu 3 poin penting dari ayat ini. Satu, jaga diri kita untuk tidak berhenti, untuk tidak putus asa. Ya, di sisi yang lain, dalam dakwah maksudnya, dalam ajakan kepada kebaikan dan kebenaran, pokoknya tugas kita itu terus berdakwah. Dia tidak berubah, itu bukan wilayah kita.
Ingat bahwa wilayah kita adalah berusaha untuk memberikan wasiat kebaikan dan kesabaran. Tapi soal hidayah itu wilayah Allah. Soal dia bergerak atau tidak itu wilayah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk bahkan kepada orang yang engkau cintai kasih. Ya. Kanjeng Nabi kepada pamannya, Nabi Nuh kepada putranya dan istrinya. Nabi Lut juga demikian kepada istrinya. Tidak bisa memberikan hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi nggak usah berputus asa. Terus tugas kita adalah mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, jika mereka membangkang, tidak ada satupun yang mau, ya. Wilayah kita adalah berusaha, ya. Kalau berbahaya boleh ditinggalkan, tapi yang lebih penting poin ketiga adalah bahwa bahkan ketika seluruh dunia itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak akan memberikan madarat kepada kita, tidak akan memberikan keburukan kepada kita, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita Bapak Ibu pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk memberikan semangat pada ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang mendidik putra-putri kita. Ya, jangan berputus asa. Wilayah hidayah adalah wilayahnya Allah, maka selain berikhtiar kita juga berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maaf atas segala kurang dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.